Ya, pahami dulu. Ya, ngerti. Kalau nggak ngerti, minta penjelasan. Di mana ketidakmengertiannya, biar dia bisa jelaskan. Kalau sudah ngerti, sudah cocok, baru tanda tangan. Begitu Mbak harus diulang berapa puluh kali lagi saya. Mas Chandra, jangan. Oke? Ini aku pahamin. Ya, pahami dulu isinya. Kalau nggak paham, tanya ke dia, bukan ke saya. Anak-anak itu kayak gini Mbak, dia punya masalah, mereka nggak mau ngadepi, orang yang lain yang disuruh. Jadi membagi bebannya, ya kan? Yang kerja sampean, yang bikin perjanjian sampean, yang memilih sampean. Kok saya disuruh ikut-ikutan nanggung jawabin, kan yang ngeluh dah sih. Makanya saya sekali lagi bilang, sampean harus tahu isi perjanjian, isi surat yang akan sampean tanda tangani. Kalau nggak ngerti, tanya balik ke majikan untuk menjelaskan. Nah, ini kan sudah clear kok sebenarnya. Semua yang saya jelaskan ini sudah clear. Paham nggak? Tapi sampean males debat karo majikan, males omong karo majikan. Nah, perkara males iki lho sing garai aku bengek-bengek. Paham nggak? Iya paham sudah. Lah iya, ya. Jadi tolong yang nanggung sampean, yang nerima sampean, yang jalani sampean, ya sampean harus paham Mbak. Ampun DJ. Ampun, terima kasih Bu. Pokoknya makasih lah Mas Chandra ya, sudah dijelasin, saya paham lah. Oke, siap. Yang penting sampean nggak marah. Nah, kalau istriku dengerin aku mesti disuruh minum pil anjingnya dulu, biar nggak bengek-bengek. Istriku kayak gitu kalau ngelihat aku teriak-teriak. Untung dia udah berangkat kerja. Bisa dipahami nggak? Oke. Sehat selalu ya Mas Chandra. Siap, semangat ya. Oke. Yuk, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Chandra. Yuk. Makasih ya. Nggih, monggo Mbak Mas Chandra ya kan. Bye. Oke, buat teman-teman semuanya. Jadi terkadang kita harus menggunakan ekspresi ya. Suara kencang itu tidak harus dikonotasikan sebagai sesuatu yang marah, tapi penegasan terhadap sesuatu. Bahkan kadang-kadang saya bertanya, haruskah saya mengulangi 20 kali, 30 kali ketika dijelaskan dengan bahasa yang lebih lembut? Ternyata tidak bisa memahami. Tapi sekali lagi ya, apapun, mudah-mudahan teman-teman yang baru nonton, yang baru dengar, nggak jadi kaget ataupun bingung. Beginilah karakter saya. Sekali lagi, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan, tapi satu hal, memahamkan seseorang itu harus dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan menaikkan volume suara. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.